Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma. Sebelum memulai acara, terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya Soti Hotu. Telah hadir bersama kami narasumber kita pada hari ini, Bab Upacarika Rowin Triansil SE, yang akan membawakan materi mengenai Pancasila Buddhis dalam keseharian. Namo Buddhaya Pak Rowin. Namo Buddhaya Siva. Ya, baik. Ini sebenarnya merupakan topik yang sangat menarik ya Pak, terutama bagi kita para umat Buddha, Pancasila Buddhis dalam kehidupan keseharian. Namun mungkin banyak dari pemirsa juga masih belum mengetahui sebenarnya apa sih Pancasila Buddhis itu dan bagaimana penggunaan Pancasila Buddhis itu dalam keseharian. Baik, terima kasih Dek Siva. Nah, pemirsa juga para umat Buddha dimanapun Anda berada, sebagai umat Buddha dan juga sebagai warga negara Indonesia, kita mengenal dua jenis Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita, ya. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai umat Buddha, kita juga mengenal yang disebut Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis ini adalah tekad latihan kemoralan juga etika bagi khususnya umat Buddha. Nah, Pancasila Buddhis ini menjadi latihan dasar kemoralan juga pedoman serta landasan hidup bagi umat Buddha secara umum. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Pancasila sendiri kan mungkin panca itu adalah 5 ya. Betul. Berarti terdiri dari 5. Kira-kira apa saja Pancasila Buddhis itu? Baiklah, saya akan paparkan satu persatu ya, Dek Siva. Nah, jadi saya akan menyebutkan dari bahasa Pali. Bahasa Pali ini adalah bahasa yang digunakan oleh pada zaman Sang Buddha dulu masih hidup, dan akan saya terjemahkan pula ke bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah disebut Panatipata Werakmani Sikapadang Sama Diami, yang artinya adalah aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, yang kedua, Adina Dana Werakmani Sikapadang Sama Diami, yang berarti aku bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ya. Yang ketiga, Kamesu Mica Cara Werakmani Sikapadang Sama Diami, yang berarti adalah aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila atau selingkuh. Yang keempat, Musawada Werakmani Sikapadang Sama Diami, yang berarti aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan bohong. Dan yang terakhir, sila kelima adalah Sura Meraya Maja Pama Datana Werakmani Sikapadang Sama Diami, yang berarti aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, itulah pemirsa 5 dari Pancasila yang tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Pali dan bahasa Indonesia. Betul. Namun, apa saja sih pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dari kelima sila tersebut? Ya, jadi saya mungkin, Dek Siva, saya memberikan contoh-contoh yang sederhana, yang mana saya lihat dan alami di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita lihat sila pertama itu tadi kan bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini kalau manusia sudah pasti ya. Nah, termasuk juga tentu semua jenis hewan ya. Nah, di sini yang misalnya kita di rumah, kita yang hidup di perkotaan nih ya, yang paling sering menjadi korban apa kira-kira, Dek Siva? Mungkin nyamuk. Iya, betul. Yang paling sering menjadi korban itu nyamuk
dan semut. Itu paling sering ya. Nah, kita kan kalau misalnya lagi banyak nyamuk, kita itu tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, pasti plek gitu kan, langsung ya, tanpa pikir lagi ya. Nah, mungkin kalau untuk semut ya, biasanya misalnya di wastafel kita sembari cuci tangan. Nah, biasanya kan itu ada semut yang lewat ya, mungkin 2-3 ekor gitu lagi nyari makanan atau apa. Nah, kadang-kadang kita itu tanpa pikir panjang langsung cuci tangan misalnya. Tentu semutnya ketika kita membuka keran air, nah airnya itu kan menarik gitu ya semutnya sampai masuk ke lubang, jadi tenggelam dong. Jadi kan ada kemungkinan semutnya mati. Nah, sebetulnya hal-hal kecil seperti itu pemirsa, ya kita itu bisa melakukan pelanggaran sila. Yang pertama itu dari hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tuh nggak perhatikan sampai sedetil itu. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua tadi melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, pemirsa, yang sudah pasti ya ini pencurian, mencuri, ya, kemudian merampok, kemudian jambret, itu sudah pasti ya pelanggaran sila. Nah, yang lagi tren sekarang, yang lagi viral itu, jadi sekarang itu mencuri banyak sekali modusnya, canggih-canggih. Ya. Penipuan. Iya, seperti yang kita lihat yang terjadi belakangan ini viral, itu dari link undangan yang dikirimkan ke WhatsApp kita, ya masuk. Ketika kita buka, tahu-tahu rekening kita bisa terkuras ya, kesedot. Iya. Nah, ini juga termasuk dari pelanggaran sila ya, karena dia mengambil apa yang menjadi milik kita tanpa izinnya, tapi dengan berbagai modus yang lebih canggih seperti itu. Nah, mungkin yang bentuk lainnya seperti penipuan dengan tujuan untuk mengambil barangnya kita, atau mungkin menyita barang orang lain tanpa izin, ya seperti itu. Nah, mungkin untuk yang sila ketiga tadi, bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila atau selingkuh. Nah, biasanya pasangan suami istri ketika sudah menikah, biasanya kalau masih pengantin baru istilahnya masih sayang ya, masih semuanya kayaknya masih semuanya bagus ya, masih harmonis. Nah, nanti biasanya kalau sudah lama ya mulailah mungkin suaminya mungkin sudah mulai membandingkan istrinya misalnya dengan wanita lain, ataupun sebaliknya mungkin seorang istri dia membandingkan suaminya dengan pria lain seperti itu. Dan itu mungkin menjadi pemicu suatu saat apakah baik pria ataupun wanita, dia akan mulai mencari pil atau will ya, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Dan itu menjadi sebenarnya pemicu seseorang bisa melakukan pelanggaran sila. Ya. Nah, yang keempat, pemirsa, tadi bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Nah, di sini ucapan bohong di sini sebenarnya ada beberapa hal, juga ada hoax ya atau fitnah, kemudian kata-kata yang kasar, dan juga kata-kata bergosip atau omong kosong. Nah, kita lihat untuk yang contoh pertama tadi, yang umum sih ya, mungkin kita lihat di zaman saat ini, begitu mudahnya berita itu tersebar melalui sosial media. Iya. Masuk ke HP-nya kita, ya macam-macam dah beritanya. Ya. Nah, kadang-kadang ada berita yang sangat menarik perhatiannya kita ya, kayaknya kita, saking menarik perhatiannya, kita tanpa sadar kita seolah percaya dengan berita yang kita terima itu. Dan kadang tanpa sadar pula, pemirsa, kita dengan mudahnya memforward berita itu ke teman-teman ya, ke orang lain, dan ini tanpa meng-cross check dulu ya, apakah berita ini sebetulnya ini benar apa enggak seperti gitu. Nah,
ini sebenarnya yang bisa tanpa sadar kita melakukan pelanggaran sila, ya. Nah, kalau untuk kata-kata kasar ya umum sekali ya. Kalau misalnya kita mungkin lagi jengkel, kita lagi bad mood, mungkin kita lagi lelah atau kurang senang. Nah, ketika kita berbicara kepada orang lain tanpa sadar, biasanya emosi kita itu kita nggak bisa kontrol ya. Melalui kata-kata itu nampak kata-katanya agak kasar seperti itu. Padahal mungkin maksud kita tidak sekasar dari apa yang kita ingin ucapkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya kira gitu. Kalau untuk yang bergosip ya tahulah ya, biasa gosip tentang orang ya, tentang desas-desus ya, isu-isu yang kita sebenarnya kita tidak tahu ini benar apa enggak. Kita masih belum tahu ya pemirsa. Nah, mungkin untuk yang terakhir contoh sila kelima itu melatih menghindari minuman memabukkan ya. Nah, ini yang paling umum ya kalau saya lihat Dek Siva, ini misalnya di pesta atau kumpul-kumpul anak-anak muda ya, nongki-nongki anak muda itu biasanya, meskipun tidak semua ya, saya tidak mengatakan ini semua, di acara tertentu biasanya begitu lumrahnya kita melihat di atas meja itu ada mungkin bir, minuman keras dan sebagainya, dan seolah itu seperti sudah menjadi hal yang biasa ya. Jadi selayaknya kita sebagai umat Buddha ya, hindarilah yang seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu Dek Siva contoh-contohnya. Baik, dari hal-hal yang telah disebutkan tadi itu sangat relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Namun muncul pertanyaan dari hal tersebut. Kira-kira apa saja sih hal-hal yang bisa dikatakan kita sampai melanggar sila? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang sampai menyebabkan kita itu melanggar sila tersebut? Oh, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya Dek Siva. Nah, pemirsa, di dalam referensi ya Tipitaka maupun buku-buku Buddhis itu ada menyebutkan secara umum ya, ada memang beberapa faktor yang apabila terpenuhi semua, maka kita dikatakan itu melakukan pelanggaran sila. Saya berikan contoh untuk sila pertama yang pembunuhan tadi. Yang pertama adalah adanya makhluk yang hidup. Ya, yang pertama. Jadi ada makhluk yang hidup. Yang kedua, kita mengetahui bahwa makhluk itu hidup. Oke. Yang ketiga, kita mulai punya pikiran untuk menyiksa ataupun membunuh makhluk itu. Kita mulai berpikir ya, mulai berpikir. Nah, yang keempat, kita mulai melakukan aksi ya. Jadi mulai ambil sapu lah, ambil apalah ya, ambil senjata lah untuk menghabisi nyawa makhluk itu. Dan faktor yang kelima terakhir adalah makhluk itu berhasil kita bunuh seperti itu. Nah, jadi ketika semua syarat ini terpenuhi, maka seseorang itu dikatakan ya resmi ya melakukan pelanggaran sila seperti itu. Berarti kalau misalnya ada salah satu faktor yang tidak terpenuhi, apakah saya belum melakukan pelanggaran sila? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya Siva. Nah, saya pernah ketika saya belajar dulu, ini pun pernah ditanyakan sebetulnya. Jadi ketika salah satu dari faktor ini tidak ada, saya berikan contoh ya, mungkin faktor yang pertama sampai keempat itu kita lakukan. Jadi ada makhluk, kita mengetahui makhluk itu hidup. Kemudian kita mulai berpikir untuk membunuh. Dan kita melakukan upaya, ternyata makhluknya berhasil menghindar misalnya, ya, makhluknya berhasil sembunyi, misalnya, kita tidak berhasil membunuhnya. Nah, berarti kan tidak terpenuhi, faktor terakhir tidak terpenuhi. Nah, sebenarnya dikatakan itu kita tidak melakukan pelanggaran sila, akan tetapi sila kita cacat, ya, sudah cacat, karena yang empat ini sudah terpenuhi.
Nah, jadi secara ini kita sudah melakukan karma buruk ya, meskipun belum komplit. Seperti itu. Berarti belum melakukan pelanggaran tapi sudah melakukan karma buruk, walaupun ada salah satu faktor dari hal tersebut yang terpenuhi. Jadi ketika muncul pikiran buruk saja, ketika saya ingin membunuh nyamuk ini misalnya ya, kita belum memukul loh, kita baru jengkel aja, baru gitu ya, baru kita mau berpikir yang buruk terhadap untuk nyamuk ini nyebelin misalnya, itu sebenarnya kita sudah menciptakan karma buruk seperti itu. Oh iya, baik. Sungguh luar biasa sekali ya sila ini sebenarnya. Iya, komplit sekali, Dek Siva. Iya, ada juga saya mempunyai pertanyaan lagi antara sila-sila lainnya. Mungkin sila ketiga atau sila kelima. Kalau sila ketiga tadi Pak Rowin membahas kalau dalam pasangan suami istri ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana kalau statusnya itu belum menjadi suami istri. Misalnya statusnya masih status pacaran, tapi melakukan hal yang seperti yang Pak Rowin jelaskan tadi. Apakah hal tersebut juga sudah termasuk pelanggaran sila ketiga? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, kalau yang pernah saya pelajari dulu sebetulnya ya, ketika seorang pemuda dan pemudi berkomitmen ya bahwa kita ini pacaran ya, dalam artian seperti itu, in relationship, seyogyanya sebetulnya dia harus setia, baik dari pemikiran ya, ucapan maupun perbuatannya. Nah, ketika contoh nih cowoknya misalnya ya, dasar mungkin cowoknya ini memang suka suka lihat-lihat yang lain yang seperti itu. Nah, tentu ini sebetulnya tidak dianjurkan juga ya, tidak dianjurkan karena dia sudah berkomitmen dengan seseorang ya, kecuali dia mungkin belum ada komitmen, belum punya pacar istilahnya, ya mungkin masih oke ya, itu mungkin tidak termasuk dari pelanggaran sila ketiga. Tetapi ketika dia sudah berkomitmen dengan seseorang, apakah walaupun statusnya cuma pacaran biasa, tidak dianjurkan untuk itu karena secara ini silanya sudah cacat juga sebenarnya ya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya gitu tidak ya, dilakukan ya, kecuali kalau masih sendiri, masih jomblo ya terserah ya. Iya, gitu. Berarti kalau kayak PDKT gitu, kalau misalnya PDKT-nya ke banyak orang bisa berarti? Ya, jadi ketika dia memang belum berkomitmen sama seseorang secara serius, ya wajar-wajar saja sih ya, ketika seseorang melakukan pendekatan kepada orang lain atau pemuda atau pemudi lain, ya itu sah-sah saja. Dia kan sementara mencari yang mana yang cocok ya sama dia, seperti itu. Iya. Ini tentunya sangat menarik ya bagi pemirsa di rumah, apalagi yang anak-anak muda zaman sekarang kan merupakan hal-hal yang sangat lazim pada masa kini. Iya. Nah, kalau begitu saya lanjut pertanyaan ke sila yang kelima. Ya. Sila yang kelima tadi membahas mengenai bertekad melatih diri menghindari minum minuman yang memabukkan. Memabukkan, ya. Betul. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah minuman alkohol atau bir ya. Iya, betul. Namun kan sebenarnya ada juga beberapa jenis makanan yang dicampur atau mengandung alkohol. Iya, betul. Apakah hal tersebut juga termasuk pelanggaran sila? Walaupun makanan tersebut itu kita tidak mengetahui kalau makanan itu tercampur dengan alkohol misalnya. Oh, Pak. Baik. Wah, bagus sekali ya pertanyaannya ya, Dek Siva. Baik, pemirsa, saya ingin kembali menjelaskan ya, sehubungan dengan pertanyaan terakhir ini. Nah, itu jadi kita harus melihat, tadi kan Siva mengatakan bahwa mungkin saja kita tidak mengetahui bahwa makanan ini mengandung zat
alkohol atau yang memabukkan seperti itu. Nah, Iya. kita kembali lagi ke 5 faktor tadi. Yang pertama, ada makanan atau minuman yang bisa memabukkan, ya. Yang kedua, kita mengetahui. Nah, ini kita mengetahui bahwa makanan atau minuman itu bisa menyebabkan kita mabuk. Nah, mungkin untuk kasus yang ketika seseorang memakannya tanpa mengetahui bahwa ini mengandung zat yang bisa menyebabkan kita mabuk, sesungguhnya sebenarnya ya dia tidak melanggar sila, akan tetapi kembali lagi silanya sebenarnya sudah cacat. Jadi tetap ada karma buruk yang terbentuk di sana, meskipun tidak sekomplit ketika dia sudah mengetahui bahwa ini mengandung zat yang memabukkan. Terus tapi dia tetap berpikir untuk mau mengkonsumsi, mau coba, dan dia melakukan upaya dan makanan atau minuman itu berhasil masuk ke tenggorokannya seperti itu. Oh iya. Iya. Ada juga beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya dari yang saya ketahui sebelumnya. Iya. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau sila kelima ini tidak melanggar apabila kita minum tapi tidak mabuk gitu. Iya. Bagaimana menurut Pak Rowin? Iya, jadi ini menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi biasanya orang-orang itu dia menjadikan ini sebagai pembenaran sebetulnya ya. Iya. Saya memang suka minum, misalnya contoh ya, saya memang suka minum, tapi saya tidak mabuk begitu, seperti begitu ya. Dia menjadi pembenaran bagi dia bahwa ini saya bisa lakukan sering-sering aja, nggak masalah, saya toh nggak mabuk. Ya. Nah, kita kembali lagi ke 5 faktor tadi ya. Jadi yang pertama kita mengetahui bahwa ada minuman ini memabukkan. Yang pertama ada minumannya, yang kedua kita mengetahui, yang ketiga kita berpikir untuk mengkonsumsi, yang keempat kita minum dan kita berhasil minum. Jadi sebetulnya secara teori dari Pancasila Buddhis ini, dari faktor-faktornya kita melihat bahwa meskipun satu tetes cairan bir yang masuk ke tenggorokan kita, kita sudah resmi melakukan pelanggaran sila ya sebetulnya, terlepas dari Anda mabuk atau tidak. Seperti iya. itu. Baik. Ya. Ya, seperti itu pemirsa. Ya. Tak terasa pemirsa, kita telah tiba di penghujung acara. Sungguh topik yang sangat menarik dan sepertinya waktu kita tidak cukup kalau ingin membahas ini. Mungkin dari Pak Rowin bisa memberikan kesimpulan dari seluruh materi yang tadi telah kita diskusikan. Baik, pemirsa, saya ingin mengutip di dalam Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya 16. Di sana Sang Guru Agung Buddha kita pernah memaparkan 5 manfaat dari pelaksanaan sila. Ya, yang pertama, ketika seseorang melaksanakan sila, dia akan memperoleh kekayaan dari usahanya yang giat dan tekun. Nah, ketika seseorang itu dia rajin, dia memegang sila dengan baik, tentu dia tidak minum, tentu dia tidak suka keluyuran malam, tentu dia setia sama pasangannya, tentu dia akan menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang giat berusaha untuk keluarganya. Nah, yang kedua, sosoknya akan dikenal luas menjadi orang yang terpercaya. Ya, tentu saja ketika orang selalu berpegang pada sila, dia menjadi orang yang jujur dan terpercaya. Ya, dan dia akan dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang bisa dipercaya. Nah, yang ketiga, dia akan penuh percaya diri di dalam pergaulannya. Ketika seseorang itu bisa dipercaya dan dia jujur, dia melaksanakan sila dengan baik, tentu saja dia akan disenangi oleh banyak orang, dia akan disenangi oleh teman-temannya, dan di lingkungan manapun dia berada,
dia itu bisa diterima, ya. Dan yang keempat, ketika ia meninggal, dia akan meninggal dengan tenang. Dan yang kelima, ketika ia meninggal, maka ia akan terlahir di alam surga. Jadi, pemirsa dan para umat Buddha yang menyaksikan mimbar ini, ya, mari kita selalu praktek sila, laksanakanlah Pancasila Buddhis dalam kehidupan Anda sehari-hari, karena sesungguhnya kita semua ini berlatih, ya, seperti itu, ya, saya kira itu. Baik, Anumodana dan terima kasih kepada Upacarika Rowin Triansil SE Ya. yang telah menjadi narasumber dan membahas topik yang sangat menarik pada hari ini. Ya. Semoga topik yang dibahas pada hari ini bisa membawa manfaat bagi para pemirsa di rumah, terutama umat Buddha di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton acara ini. Jangan lupa saksikan terus Mimbar Lentera Dhamma hanya di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya Sotihotu. Namo Buddhaya Sotihotu. Sangga para ayah dan bijaksana mewarisi dhamma pembimbing umatnya. Sangga persaudaraan suci mulia, ajaran Buddha yang sempurna, yang diarungi dengan semua deritanya. Tinggalkan keluarga, tinggalkan hartanya yang dicurahkan dengan kasih sayangnya. Penuh pengorbanan, tiada hentinya. Sangat suci dan mulia, ia sangat bijaksana dan berjasa. Sangat tempatku berlindung hingga tercapai ujung hidupnya. Sangat suci dan mulia, ia sangat bijaksana dan berjasa. Sangat tempatku berlindung hingga tercapai ujung hidupnya. Sangga para arya dan bijaksana mewarisi dhamma pembimbing umatnya. Sangga persaudaraan suci mulia, ajaran Buddha yang sempurna, yang diarungi dengan semua deritanya. Tinggalkan keluarga, tinggalkan hartanya yang dicurahkan dengan kasih sayangnya. Penuh pengorbanan, tiada hentinya. Sangat suci dan mulia, ia sangat bijaksana dan berjasa. Sangat tempatku berlindung hingga tercapai ujung hidupnya. Sangat suci dan mulia, ia sangat bijaksana dan berjasa. Sangat tempatku berlindung